Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak orang belum pada makan. Makanya saya ceramah nggak mau lama-lama. Kata Imam Syafi'i, kalau orang lagi lapar jangan diajak musyawarah, nggak nyambung. Justru ngajak makan baru nyambung. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khairu wa syarru masyiatillah. Salatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sadaqallahu maulana al-'azim. Sama-sama kita hormati Fadilatul Mukarram guru kita Ustaz Kiai Haji Muhammad Rafiq, beserta orang tua dan juga jajarannya, tokoh masyarakat, Bapak RT, Ketua Panitia Penyelenggara malam peringatan Muharram, tahun barunya orang Islam. Dan insya Allah semuanya ini adalah bagian daripada turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga turunnya hujan ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh maju aja Bapak Ibu, mungkin juga di teras-teras juga nggak apa-apa. Jadi semuanya biar hujanan. Silakan maju saja. Naik. Naik. Biar hujanan, ya nggak apa-apa. Waktu hujan ini adalah satu di antara waktu yang Allah persembahkan untuk kita membacakan doa kepada Allah dan kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada hujan jangan dicela, dan buru-buru doa. Dan minimal doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujannya ini menjadi shayyiban nafi'an, hujan yang berkah untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Di malam hari ini kita diundang oleh panitia penyelenggara komplek 63 atau disebut komplek opung oleh Pak RT tadi. Semoga nanti ini satu komplek bareng-bareng masuk surganya. Amin. Karena apa? Karena di komplek ini ada nama Rasulullah SAW yang dihidupkan, disebutkan, dielu-elukan, sehingga kita semuanya termasuk daripada orang-orang yang memang rindu sama Rasulullah SAW. Ketika sedang duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya, Rasul SAW mengatakan, aku rindu sama saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami inilah orang-orang yang ada di dekatmu, para saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu? Kata Rasulullah, bukan. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku tapi tidak melihat aku, tidak bertemu sama aku. Salah satu daripada kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menyantuni anak yatim. Kebetulan ini adalah bulan Muharram yang di dalamnya
ada tanggal 10. Malam ini sudah masuk tanggal 9, bukan begitu saja. Malam ini masuk tanggal 9 Muharram. Malam tanggal 9 Muharram disebut hari ke-9 dalam bulan Muharram, sebutannya Tasu'a. Disunahkan untuk kita yang mampu untuk berpuasa, puasa. Kalau yang nggak mampu, masih banyak hal-hal yang lain yang bisa dikerjakan. Di bulan Muharram ini banyak keterkaitan para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah, dimulai dari bapak moyangnya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Saat Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah, ya memang ini takdirnya, Nabi Adam itu makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi. Di bumi Nabi Adam meminta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan sampai 40 tahun. Doanya tercatat di dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Maka bulan Muharram adalah bulan taubat. Bulan Muharram adalah bulan untuk kita banyak-banyak minta maaf, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini manusia tidak luput dari yang namanya dosa, tidak luput dari yang namanya khilaf, tidak luput daripada yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya. Boleh dengan redaksinya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Namun proses taubatnya pun gak sebentar, 40 tahun lamanya untuk Allah bisa mengampuni dosanya atau kesalahannya atau khilafnya Nabiullah Adam alaihissalam. Dan dalam pengampunannya pun kita diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam, karena dicatatkan dalam beberapa tafsir bahwasanya Nabi Adam alaihissalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berperantara, dengan rekomendasi. Jadi nggak sekadar ngomong Rabbana zalamna, tapi ada rekomendasi yang dinyatakan oleh Nabiullah Adam. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad. Itu nggak tercatat dalam Al-Quran, tapi adanya dalam tafsir. Minta maaf, sujud sama Allah itu bertawasul sama Nabi Muhammad SAW. Ini penting saya ungkapkan supaya paham. Saat tadi Bapak Ibu baca maulid, saat tadi baca yasin tahlil, ada doanya Allahumma atawassalu wa tawajjahu bika ila Rabbina ilallah, atau misalkan Allahumma taqabbal wa ausil ma qara'na minal Qur'anil azim dan sebagainya. Itu bukan berarti kita menyembah, bukan. Tapi kita bertawassul, berperantara dengan orang yang dicintai oleh Allah, karena ini kaidahnya muhibbul mahbub mahbub. Orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka hasilnya adalah orang tersebut dicintai oleh Allah. Saya ulang lagi, muhibbul mahbub mahbub. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah, hasilnya adalah kita dicintai oleh Allah. Kita cinta sama Nabi Muhammad, kita cinta sama aulia, kita cinta sama orang-orang soleh, maka hasilnya kita dicintai oleh Allah.
Jadi tawasul ini ajarannya Nabi Adam. Mak, Badi. Ketika ditanya oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, bapak-bapak boleh naik ke panggung. Ketika bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bertanya sama Nabi Adam. Kalau bertanya tuh bukan berarti nggak tahu, tapi Allah pengen ngasih tahu sama orang yang nggak mau tahu. Kalau tawasul itu adalah syariat daripada Nabiullah Adam alaihissalam yang sampai hari ini kita kerjakan. Ketika ditanya, hai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad, sedangkan engkau adalah orang pertama yang aku ciptakan? Kata Nabi Adam, saat engkau tiupkan ruh dari segumpal tanah yang diciptakan untuk menjadi Nabi Adam, dan ketika aku bangun, aku melihat namamu bersanding dengan nama Muhammad. Jadi yang namanya sudah bersanding dengan Allah oleh Nabi Adam sudah dipastikan ini bukan orang sembarangan. Ini bukan sembarangan nama nih yang ditaruh di samping namanya Allah Jalla wa'ala. Makanya kenapa kita juga bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh bertawasul. Contoh konkretnya adalah saat kita lagi sakit gigi. Kalau kita haramkan bertawasul, Bapak Ibu, besok ada yang bilang jangan tawasul, haram. Jangan ke dokter. Jangan ke dokter, jangan beli obat. Haram. Kenapa? Minta tolong sama makhluk Allah. Tapi ini ikhtiar. Itulah tawasul. Tawasul itu adalah ikhtiar. Ikhtiar kita kepada Allah, bawa rekomendasi nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya diajarkan dulu kalau lagi ziarah ke makam aulia, yang ngajarin itu guru saya almarhum Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Maka saya bilang ke sahibul maqam, ya, Habib, Tuan Guru, saya adalah muridnya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Saya datang ke sini punya hajat, saya punya masalah belum kelar, doain biar kelar. Rekomendasinya siapa? Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf almarhum. Ya. Nabi Adam pakai rekomendasi. Minta rekomendasi, kalau ada rekomendasi itu enak. Ya. Bawa dia proposal. Ada rekomendasinya. Proposal kemarin tuh tulisannya di bawah ditandatangani pertama oleh panitia. Adam mengetahui RT RW setempat, ya kan begitu. Itu namanya rekomendasi. Dari situlah syariat tawasul diperbolehkan untuk kita pergunakan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertawasul dengan nama-namanya Allah boleh. Kita bertawasul dengan Asmaul Husna, memuji-muji Allah, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Itu tawasulan namanya. Ya. Yang kedua, di bulan Muharram, juga di tanggal 10 Muharram, ada Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi yang diuji oleh Allah. Sudah bilang sama kaumnya, ya, kalau kita akan diazab sama Allah kalau nggak nurut. Memang kaumnya masya Allah kurang ajarnya minta ampun, ditantangin. Ya. Saat naik kapal, kapalnya oleng. Yang dijeburin siapa? Nabi Yunus. Jeburin tuh.
Ya, nabinya dijeburin. Memang perjuangan dakwah itu nggak mudah. Sampai pada akhirnya Nabi Yunus alaihissalam kemudian berdoa dengan doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mules tuh perut ikan paus. Akhirnya diampuni oleh Allah, dimuntahkan kembali, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya pengalaman berat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Ibrahim melihat tapaknya taruh di tangannya, raja saat itu namanya Raja Namrud, mau ibadah nyembah patung, marah, palanya nggak ada semua. Panggil telik sandi, siapa nih yang ngerjain nih? Intelnya dipanggil. Konon katanya Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim, kau yang lakukan? Kayaknya enggak, Tuan Raja. Kok bisa? Ini telik sandi saya, intel saya bilang Anda yang melakukan. Enggak semuanya hancur. Itu ada satu patung besar pegang kapak. Jangan-jangan dia tuh, coba tanya tuh patung. Kata Raja Namrud, kebangetan amat gue suruh nanya patung kayak disembah. Masukin api, bawa ke Nabi Ibrahim, dibakar. Ya. Sebelum api itu menyentuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, diperintahkan api tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Suruh adem masuk Nabiullah Ibrahim. Masya Allah, satu helai rambut pun gak ada yang terbakar. Besok orang komplek 63 coba-coba deh, ya, baca tuh ayatnya, ya nabi bardan wa salaman, insya Allah. Ya, akhirnya selamat, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ini kalau melihat kisahnya, masya Allah, termasuk ulul azmi, ya, Rasul yang masuk kepada ulul azmi, yang punya beban dalam ujiannya berat. Yang uji bukan hanya umatnya, umur 950 tahun, 900 tahun dakwah, yang ikut cuma 80 orang. Berarti setahun berapa orang tuh? Satu. Besok yang dagang nih, yang dagang apa? Dimsum, dagang. Setahun satu doang yang beli, bangkrut. Ya, Pak RT lagi pencoblosan, yang nyoblos cuma satu orang. Ya. Ini 900 tahun berdakwah, yang ikut cuma 80 orang. Diujinya masya Allah, gak sebentar dan gak masuk akal secara akal logika manusia. Diperintahkan oleh Allah, hai Nuh, karena ngeluh Nabi Nuh, ya Allah, saya sudah dakwah kesana kemari, ini umat benar-benar kurang ajar Pak, Bu. Kalau Nabi Nuh lagi dakwah, lagi ceramah, bukan kayak begini nih, masya Allah, dengerin, tutup kuping. Depan Nabi Nuh tutup kuping, dua-duanya begini. La ilaha illallah. Akhirnya sudah nggak tahan, ya sudah, kata Allah, bikin bahtera, bikin kapal. Posisinya ada di padang pasir, disuruh bikin kapal. Nanya, dari mana ya Allah kapalnya? Pakai kayu. Kayunya mana? Nanam dulu. Nggak kayak orang zaman sekarang, enak Indonesia, surga dunia. Mau bikin apa aja bisa, tinggal potong, tebang, jadi. Ini enggak, nanam dulu 40 tahun. Udah nanam, potong-potongin, bikin lagi, bikin kapal, nggak kurang dari 400 tahun. Nah, udah orang sini mah bures gitu. Ya, 400 tahun bikin kapal, 40 tahun nanam pohon.
Udah gitu umatnya kurang ajar. Itu kapal karena udah bikinnya nggak di padang pasir, di atas gunung. Kata umatnya, lihatin di Nuh, mangkinan gila aja deh. Bikin kapal di atas gunung. Nyok kita kerjain. Wah, satu umat kerjain. Kita semuanya kalau mau buang air, kita buang air di kapalnya Nuh. Setiap orang kampung, mau yang lagi sehat, kecil, gede, sakit, gak sehat, semuanya masuk buang air. Mau buang air kecil, buang air besar, masuk semuanya di situ. Supaya apa? Supaya nggak jadi tuh diuji sedemikian berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah kasih petunjuk. Ada orang stroke karena saking bencinya, pengen banget nyelakain Nabi Nuh, ikutan ke atas, naik ke kapal biar diberakin tuh kapal. Kepleset. Habis kepleset sembuh. Turun jalan kaki dari gunung, tadinya diangkat. Tetangganya yang anaknya sakit nanya, "Bapak sembuh?" "Iya, tadi kepleset di atas. Emang masih banyak obatnya?" Udah naik lagi, rebutan sekarang. Kotoran manusia direbutin untuk jadi obat. Bersih lagi tuh kapal. Sampai disiram-siramin, airnya ajaib nih, kita adain, bersih. Sampai pada saatnya tenggelamlah seluruh dunia. Hingga bahtera Nabi Nuh berangkat, tapi masih diuji juga. Panggil deh Pak RT-nya, Pak RW-nya, tuh absen. Yang orang-orang beriman naik kapal, binatang pasang-pasangan naik. Masuk Nabi Nuh, periksa satu-satu. Anak gua mana ya? Agak kelihatan. Panggil, bang, anak saya Kanan mana? Agak ada Nuh. Romanya lagi main bawah, Nuh lagi main Mobile Legend. Periksa dari mulai dek bawah, dek atas sampai buritan. Akhirnya dari buritan kelihatan anaknya lagi pada kumpul sama orang-orang kafir. Ini potret kita zaman sekarang. Bapaknya mainnya ke masjid, ibunya mainannya majelis taklim, anaknya kegoleran di mana-mana. Dulu Sayyidul Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman Segaf seringkali mengistilahkan ada pohon namanya mengkudu. Ini masih ada kan Ustaz? Mengkudu. Iya. Buahnya namanya apa? Pace. Sama. Pohonnya mengkudu, buahnya pace. Bapaknya sholat, anaknya enggak sholat. Begitu. Akhirnya dipanggil sama Nabi Nuh. Ya bunayyar kam ma'ana. Anakku, ayo naik sama Babe sini. Ya. Anaknya bilang, "Beh, kita di sini aja." Enggak ikutan. Karena logikanya nggak masuk. Orang iman itu nggak harus pakai akal dulu. Dia bilang apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik gunung yang paling tinggi yang akan menyelamatku dari banjir nantinya. Dia udah tahu bakal banjir. Tapi karena iman, Allah pengen kasih contoh. Nabi diuji sama anaknya. Anaknya kafir. Ya. Sekarang banyak juga ya, orang tua yang diuji sama anak begitu. Dan begitu pula diselamatkanlah Nabi Nuh dengan orang-orang beriman daripada kaumnya pada tanggal 10 Muharram. Para anbiya, para nabi-nabi Allah itu punya kaitan dengan 10 Muharram. Maka kita muliakan Muharram tersebut. Tadi dalam ayat yang saya sebutkan, minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan yang Allah ciptakan ini ada 4 bulan yang Allah muliakan, Allah istimewakan. Fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban.
Kalau bulan Muharram itu bulan yang diharamkan itu termasuk di dalam. Kalau kita berbuat maksiat, dosanya berlipat ganda. Begitu pula sebaliknya. Wa ta'ata fiha aktsar sawaban. Dan taat di dalamnya kita beramal soleh, nyantunin anak yatim, menyediakan makanan untuk para tamu-tamu di sini, bagian daripada taat, aktsar sawaban, begitu pula pahalanya dilipat gandakan. Penting saya ceritakan ini kenapa? Karena banyak orang Islam sekarang yang udah nggak kenal lagi nama bulan yang 4 tadi. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang satu loncat sendiri yang Rajab. Itu adalah bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain gembira, namanya lebaran kayak anak-anak kita tuh. Pakai baju yang bagus, bermain-main. Tapi ada satu anak yang lagi di belakang duduk aja sedih, kadang-kala nangis. Didatengin sama Rasulullah, "Hai nak, kenapa engkau menangis?" Tahu yang datang Rasulullah sudah pergi sana, diusir. Karena nggak tahu siapa yang datang, nggak kenal siapa yang datang. Akhirnya Nabi hibur. "Kenapa? Ayo cerita sama aku," kata Rasulullah. "Mereka teman-temanku enak, punya bapak. Mereka dibelikan baju baru, dibelikan mainan baru, bermain ceria. Sedangkan aku, ayahku wafat saat perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal sama Rasulullah. Aisyah jadi ibumu, Fatimah dari saudarimu, Hasan Hussein menjadi saudaramu, dan Ali sebagai pamanmu." Melihat ke atas, ternyata yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk, "Aku mau ya Rasulullah." Dibawa ke rumahnya, disuruh makan yang banyak, yang kenyang, yang enak. Setelah makan dikasih baju baru, dikasih uang, beli makan, beli mainan. Jalan, kumpul lagi sama teman-temannya. Kata temannya, "Tadi situ lagi di sono, duduk aja, nangis-nangis, kok sekarang ceria?" Cerita dia, "Tadi saat aku menangis, Rasulullah datang kepadaku. Dia menawarkan aku untuk dijadikan anak angkatnya. Aku diberi makan sampai kenyang. Aku dibelikan baju baru. Aku pun diberikan uang untuk aku bisa bermain dengan kalian." Semua teman-teman yang menjawab, "Seandainya ayahku meninggal di sana di medan peperangan bersama Rasulullah." Berharap kayak anak tadi. Disantuninnya bukan cuma di Muharram, bukan. Ya. Maka tadi juga disebutkan ada program, ya Kak ya. Ada program ya, santunan untuk anak yatim. Kelola dana anak yatim. Sekarang banyak pondok pesantren yang penting keren, hafalannya sekian juz, tapi nggak kenal namanya najis. Nggak ngerti cebok, hafal 10 juz nggak ngerti cebok. Banyak sekarang. Ya. Maka pondokan di pondok-pondok pesantren yang kita sudah tahu rekomendasi dari guru-guru kita. Ini pondok pesantren bagus, bukan sekedar fisik. Karena pondok pesantren itu dibangun dengan bangun malam, dengan keberkahan mereka para aulia, dengan riyadhah, ya, dengan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkan setelah wafatnya kiai-kiai, wafatnya para habaib-habaib pendiri daripada pondok pesantren tersebut, keberkahannya melimpah sampai hari ini. Karena sudah mau masuk jam 9, saya yakin perutnya pada lapar, kemudian juga makanannya udah hujanan tadi, nanti malah tambah gak enak. Kita baca Fatihah, semoga malam hari ini menjadi bagian malam dicatatnya kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang soleh solehah, yang mau ikut ajarannya Rasulullah SAW. Dan untuk semua yang bisa memberikan sumbangan andil dalam acara malam pada malam hari ini, juga diberikan keluasan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, yang banyak, yang tidak ada Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.